Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara Jens Raven. Saya orang Mangun, jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Berkas naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven akan dirapatkan Komisi 3 dan ex-DPR RI hari Senin, 3 Juni 2024 mendatang. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo. Menpora Dito bersyukur karena DPR RI bekerja cukup cepat dalam proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdonk. Pria berusia 33 tahun ini mengungkapkan, hal itu akan dibahas pada rapat DPR RI, Senin, 3 Juni 2024, mendatang. Alhamdulillah kerja cepat dari DPR, ini kita Senin langsung rapat roadshow Komisi 3 dan Komisi X untuk rapat penetapan, kata Menpora Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu, 29 Mei 2024. Lebih lanjut, Menpora Dito ingin proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdonk bisa segera rampung. Dengan harapan, kedua pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita usahakan, kalau enggak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, tutur Menpora Dito. Sebagaimana diketahui, Jens Raven dan Kelvin Verdonk adalah dua pemain yang sedang diupayakan agar segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar dan rampung dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin keduanya bisa segera membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada Kamis 6 Juni dan Filipina pada Selasa 11 Juni dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia punya peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Mereka hanya butuh satu kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina. Sebelum melakoni dua pertandingan penting itu, Timnas Indonesia akan melawan Tanzania sebagai laga uji coba. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Minggu, 2 Juni 2024. 6 calon pemain naturalisasi yang berangkat ke TC Timnas U20 Indonesia di Italia Prancis. Terdapat 6 pemain calon naturalisasi yang berangkat ke pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia di Como, Italia. Keberangkatan tersebut tertuang melalui Instagram Story dari Jens Raven yang turut direpost oleh beberapa rekannya. Dijadwalkan memang skuad besutan Indra Syafri menjalani TC di Italia untuk persiapan agenda terdekat seperti Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2024, dan target lolos ke Piala Dunia U20 2025. Selain menjalani TC di markas Como, Timnas U20 Indonesia juga bakal tampil dalam turnamen Toulon di Prancis sebagai ajang uji coba melawan tim seperti Italia, Jepang, Panama hingga Ukraina. Momen ini juga yang digunakan Coach Indra untuk menyeleksi daftar calon pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia. Dalam penampakan saat ini, terdapat sedikit perubahan daftar pemain calon naturalisasi dari Timnas U20 Indonesia, di mana tak terlihat dua sosok calon naturalisasi yang sebelumnya telah berjumpa dengan Indra Syafri. Mereka ialah Kajesh Mons dan Sevi Woudstra. Pertemuan Indra Syafri dengan dua pemain keturunan tersebut telah terjadi saat menengok bakat-bakat pemain di Belanda.
Namun kini nama pemain Vitesse U21 dan SC Heerenveen U21 justru tak terlihat dalam pemberangkatan menuju TC. Sehubungan dengan itu, muncul 3 sosok baru yang sebelumnya tidak ditemui Indra Syafri. Kendati demikian, memang pihak PSSI belum mengkonfirmasi apakah 3 pemain ini berstatus menggantikan kuota pemanggilan dari Kayash Mons dan Sevi Woudstra. 6 calon pemain naturalisasi yang berangkat ke TC Timnas U20 Indonesia 1. Jens Raven, 18 tahun. 2. Dion Marks, 18. 3. Tim Gepens, 18. 4. Maurice Mohinoke, 19. 5. Samuel, 19. Posisi, gelandang serang. 6. Sacha Deikton, 18. 2 pemain penting Timnas Indonesia cedera di latihan perdana, salah satunya Amroat. Kabar buruk harus diterima Timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Yance Sayuri dan Nathan Choeaon mengalami cedera pada sesi latihan perdana Timnas Indonesia di lapangan BG Gelora Bung Karno. Adik dari Yakob Sayuri itu tiba-tiba terjatuh saat menjalani latihan. Fisik mengelilingi setengah lapangan, ketika sudah memasuki beberapa putaran, melihat situasi Yance, tim medis pun langsung menghampiri pemain 26 tahun itu untuk memberi perawatan. Tim medis lalu memerban paha kiri Yance sambil membopongnya keluar lapangan. Sang pemain pun tidak melanjutkan latihan bersama penggawa Garuda yang lainnya yang masih dilanjutkan dengan beberapa sesi seperti rondo. Yance, ketarik, ucap Head of Medical, Fisioterapi, dan Doping PSSI Dr. Syarif Alwi saat ditemui sesudah latihan. Pemain yang terpantau mengalami cedera di latihan perdana Timnas Indonesia adalah Nathan Choeaon. Dengan kondisi tersebut, belum dapat diketahui apakah Yance dan Nathan masih tergabung dalam skuad Garuda atau dicoret dan diganti pemain lain untuk 2 laga putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia. Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan BG Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, berdasarkan pantauan CNN Indonesia. Di lokasi, ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jay Idzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Terbaru terlihat Yance Sayuri dan Nathan Choeaon dari akun media sosial mengalami cedera. Hal ini patut diwaspadai, karena keduanya jadi mesin Timnas Indonesia. Sebelumnya, dalam latihan kali ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin 27 Mei untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Sedangkan pemain Amroat yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Seri B bersama Venezia. Jay Idzes bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari 2 leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, Jay Idzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Idzes diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani 2 laga penting bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F.
Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. 18 pemain hadir, 4 belum gabung. Indonesia menggelar pemusatan latihan, TC, pertama jelang laga uji tanding dan kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Selasa 28 Mei sore. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com di lokasi, ada 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Terbaru terlihat Yance Sayuri dan Nathan Jo Aon dari akun media sosial mengalami cedera. Hal ini patut diwaspadai, karena keduanya jadi mesin Timnas Indonesia. Sebelumnya, para pemain sudah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung. Sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kali ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Sebelum 2 pertandingan itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba kontra Tanzania pada Minggu 2 Juni mendatang. Timnas Indonesia pun sudah mulai berkumpul sejak Senin 27 Mei untuk menjalani rangkaian pemusatan latihan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, angkat bicara mengenai proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdong. Ia mengatakan berkas keduanya sudah masuk dan dirapatkan di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI. Program naturalisasi untuk pemain Timnas Indonesia saat ini masih berlanjut. Setelah Martin Paes, giliran Jens Raven dan Kelvin Verdong yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Mengenai prosesnya, Dito Aryo Tejo selaku Menpora saat ini memberikan pembaruan. Dito menjelaskan jika proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven saat ini masih di tahap DPR, jadi tadi saya juga berkoordinasi dengan DPR. Dari Bu Ketua, Puan Maharani, hari ini udah dirapatkan internal di DPR di jajaran pimpinan ketua. Jadi, ini kita tinggal nunggu proses selanjutnya karena ada beberapa tahap harus di Bamus, Badan Musyawarah, Komisi 10 dan 3. Kita setiap hari pasti akan mengecek dan kita apresiasi DPR juga sudah membantu, kata Dito Aryo Tejo. Meskipun terkesan lama, namun Dito memahaminya lantaran banyak hal yang saat ini diprioritaskan oleh DPR. Tapi, dia melihat DPR memprioritaskan naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdong dengan harapan keduanya bisa tampil lawan Timnas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Ini kita sedang menunggu, tapi kita saat ini memahami. Pasti DPR juga banyak yang diprioritaskan dan diurus. DPR RI telah menerima surat Presiden, Surpres, pemberian status warga negara Indonesia, WNI, atau naturalisasi pesepak bola Kelvin Ronald Verdong dan Jens Raven. DPR segera menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Dasko dalam rapat paripurna ke-18 pagi ini. Dasko menyebut selain terkait pemberian WNI kepada pemain naturalisasi Kelvin dan Jens, DPR RI juga menerima surpres pencalonan Duta Besar Luar Biasa RI. R18 Pres tanggal 17 Mei 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdong dan Saudara Jens Raven, kata Dasko dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Martin Paes belum jelas,
Sintayong berani panggil Cyrus Margono untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Sintayong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai, 2 pemain itu adalah Martin Paes dan Kelvin Verdong. Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini, belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Martin Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Kelvin Verdong belum dirapatkan Komisi X dan 3 DPR RI. Padahal, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024. Karena itu, Martin Paes dan Kelvin Verdong kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Martin Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Sintayong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono? Sekadar diketahui, Sintayong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu, paling realistis bagi Sintayong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Sosok Cyrus Margono dapat dikedepakan pelatih 53 tahun tersebut. Cyrus Margono tercatat 8 kali turun membela Panathinaikos B di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan itu, kiper 22 tahun ini kemasukan 12 kali. Ia pun eligible memperkuat Timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak Kamis, 21 Maret 2024. Jadi, bagaimana Sintayong? Bagi Timnas Indonesia, skuad Garuda menantang Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir grup F pada Juni mendatang. Rencananya pasukan Merah Putih mulai berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Indonesia dijadwalkan menggelar uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni 2024. Sandi mengungkapkan rasa antusias berhadapan dengan mantan rekan setimnya tersebut. Sampai bertemu sama Goal 77, tulis Sandi Walsh dalam unggahannya di media sosial. Keduanya sempat berada satu tim di KRC Genk pada musim 2015, 2016 dan 2016-2017. Samatta merupakan pemain yang berposisi sebagai striker.